Gitu loh. Jadi saya tidak pernah secara pribadi meminta Anda menjadi pengacara saya. Anda tidak tahu terima kasih. Loh, kapan saya meminta Anda Anda? tidak tahu terima kasih karena Anda sudah mengantongi SP3. Saya ini yang berada di garis terdepan membela Anda. Dari mana saya datang, bagaimana saya ditunjuk, itu hanyalah persoalan garis tangan. Siapa yang menunjuk Ya. jadi pengacara? Pada saat itu, Bang Rismon, kita rapat di satu tempat. Semua kuasa hukum Halo sahabat Kopi Hitam, di video kali ini kita akan bahas perdebatan adu argumen Rismon Sianipar dan kuasa hukumnya Roy Suryo, yaitu Abdul Ghafur Sangadi. Oke, kita lanjut videonya. mendapatkan RJ. Siapa yang mendampingi beliau di Polda Metro Jaya? Saya yang mendampingi beliau, Bang Ahmad Kozinudin. Aku bicara dulu. Sebentar dulu. Salah. Bang Azam, ada juga Bang Jamada. Salah. Ya. Jadi jangan nanti Sebentar dulu. telepon informasi loh. Enggak, salah. Anda salah. Anda jangan menyesatkan publik juga. Bahkan pada saat pemeriksaan Bang Rismon sebagai tersangka, kami diutus sebagai kuasa hukumnya. Bergantian itu. Ada saya, ada Jamada, ada Bang Petrus Celestinus, ada Mulyadi, dan ada Melki, siapa? Bukan, Mokolensang, Jemi Mokolensang. Bikin Bung akun itu, Bang. Bukan Bang Jamada sendiri yang mendampingi. Saya juga mendampingi, bergantian juga. Beliau diperiksa 3 kali dan kami ini bertukaran. Kadang-kadang ada yang capek, silakan keluar dulu, makan, minum. Ini fakta yang tidak bisa dibantah oleh Bang Rismon. Bang Rismon kasih apa buat pengacara-pengacara ini? Bung Aiman gantian Bung Aiman. Ya. Sebanding ini. Jadi seorang klien itu jangan seperti kacang lupa kulitnya gitu. Oke, baik. Sudah mendapatkan RJ, yang terjadi adalah dia menghina para kuasa hukumnya yang terdahulu. Oke, baik. Bukan menghina. Tapi kan minta maaf itu Gini, pernah saya diperintah katakan itu saya bisa akan balas. dibantah atau Saya memang akan diakui? jawab apa yang Bang Rismon sampaikan. Maaf ya. Minta maaf itu apa, Bang? Sebentar, Bang Ghafur. Minta Ya maaf. gini Bang, Mas Aiman. Kami ini membela, saya katakan lagi, berdasarkan kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah berdasarkan apa yang disepakati. Siapa yang membuat penelitian? Emang kami yang membuat penelitian 11.000 triliun % ijazah itu palsu? Beliau yang melakukan penelitian. Oke. Siapa yang keras di Polda Metro Jaya? Di sini Abdul Ghafur sangat marah ya sama Rismon ya. Oke, kita lanjut. Beliau yang keras. Karena kami ini diberikan kuasa hukum, diberikan kuasa berdasarkan hukum perdata. Kan tadi saya katakan, officium nobile, di mana di situ ada kepentingan hukum klien, saya harus berdiri untuk membela kepentingan hukum klien saya. Oke, minta Karena maaf tadi dia apa? keras di dalam meneliti ijazah Pak Jokowi. Iya. Dia bahkan pernah ingin menggugat Polda Metro Jaya. Bukan. Enggak. Pertanyaannya minta maaf tadi untuk apa? Sebenarnya bukan ada permintaan maaf. Nggak usah jauh-jauh Nggak dulu. ada permintaan maaf. nggak Sebetulnya ada. di dalam pertemuan itu nggak. Jamada juga nggak ada. Anda juga nggak ada di dalam pertemuan itu. Saya Anda nggak ada di sana. Anda ngaco. Anda Saya jangan ada di bangun situ. asumsi. Saya bisa semat. Anda nggak ada dalam pertemuan itu. Saya ada di baik. sini. Anda nggak ada dalam pertemuan itu. Jangan bohong. Bang Ghafur cukup dulu. Oke, silakan Bung Jamada. Kali ini saya sangkal Anda semua. Oke, silakan. Jadi ini pertama, kenapa Sekaligus kami closing ya. sesudah RJ giliranku ya, Ya. sesudah menghadap ke Solo tanggal 12 kami cooling down. Bukan atas perintah, tapi aku perintahkan dia. Ya, agar semua suasana kondusif. Karena kami ketemu Pak Jokowi dan juga besoknya Pak Wapres kan. Itu kan bukan hal yang gampang, bukan hal yang mudah. Kami hargai itu secara tanggung jawab luar biasa. Itu pertama. Oleh sebab itu baru kami tampil. Nah, kenapa kami tampil? Karena kami rekap perkataan-perkataan itu sudah sangat luar biasa. Sampai tadi ada emosi. Kedua begini, rekanku Ghafur ini, kamu jangan sok mengajari ya. Aku lihat beberapa kali ditampil dimanapun sok mengajari.
Nggak Bantah aja, bantah. Ayo, silakan. Dibantah aja, Pak. Saya ladeni nanti sampai pagi. Jas Maman. Oke, silakan. Dunia kepengacaraan itu luas. Di sini Abdul Ghafur Sanghaji diserang oleh Rismon sama Jahmada Girsang ya. Oke, kita lanjut. Kawan, free zone, dunia tak terbatas. Setiap orang punya gaya. Free zone ya, seperti laut luas. Disitulah kita terbang. Kau jangan samakan semua bebek, ada eagle juga. Oleh sebab itu, bagi saya sejak 90 sudah mulai kerja bantu pada pengacara. Mungkin Yulu belum lahir. 3 sikap pengacara atau advokat disebut sekarang. 1, solving problem atau troubleshooter. Lu menggeleng kepala boleh. Nanti saya ngomong lebih itu lagi, lu pasti ngamuk. Kedua adalah ongoing concern. Ikutin aja perkaranya kemana aja. Ketiga adalah create case by case. Create case. Di mana kamu itu? Aku di Arawal, problem solving troubleshooter. Karena saya mediator. Ya, oke. Jadi Anda nggak boleh menjudge tiba-tiba semua advokat mengatakan begitu. Justru Anda menuduh saya berarti beres ini saya menjerumuskan dia. No. Itu tergantung aliran saya, bro. Tergantung kemauan saya dan cocok kami. Makanya putus kuasa dari yang besar itu, dia nggak cocok ngomong ke saya. Terus dia terus dia maki-maki dia, aku juga dimaki. Kenapa cabut klien? Enggak, dia datang ke saya. Dia udah pemegang kuasa, tadi Anda buka itu. Yang tanya adalah orangnya, jangan penerima kuasanya. Kenapa kamu terima sebagai klien? Tanya dia kenapa dia suka saya. Terus dari RRT ya kemudian mengurus sendiri saya. Kenapa? Tanya dia. Berarti dia similar dengan my heart. Tepuk tangan, nggak masalah bagi saya. Saya tambahkan dikit karena ini masalah apa pro bono ya. Oh ya, oke. Abdul Ghafur, saya nggak kenal Anda. Iya, Ya, Anda yang masuk ke kasus ini. Tiba-tiba pulang dari sini, kita ketemu di festival, Anda mendekatkan diri, saya nggak kenal Anda. Jangan merasa bahwa saya meminta Anda menjadi pengacara saya, itu cuma adendum. Sebelumnya tidak ada nama Anda. Saya tidak kenal Anda. Jadi jangan seperti paling berjasa. Anda masuk ke kasus ini, bisa masuk TV dan dikenal. Malam ini Gitu loh. Jadi saya tidak pernah secara pribadi meminta Anda menjadi pengacara saya. ya. Anda tidak tahu terima kasih. Loh, kapan saya meminta Anda? Tidak tahu terima kasih karena Anda sudah mengantongi SP3. Saya ini yang berada di garis terdepan membela Anda. Wah. Dari mana saya datang, bagaimana saya ditunjuk, itu hanyalah persoalan garis tangan. Siapa yang menunjuk Ya. jadi pengacara? Pada saat itu, Bang Rismon, kita rapat di satu tempat. Semua kuasa hukum sebelum penetapan tersangka, sebelum Anda ditetapkan sebagai tersangka, Desain grafis sekarang jauh lebih mudah dan tidak perlu bayar apapun. Cukup pakai idola saja. Pertama, Anda belum ditetapkan sebagai tersangka, kami sudah hadir. Ya jangan tunjuk-tunjuk. Ya bukan, saya kan mengklarifikasi buat Anda. Sebelum Bang Rismon dan yang lain ditetapkan sebagai tersangka, saya sudah hadir di situ. Saya sudah membela Tadi dia udah membela panjang, kepentingan Bang, hukumnya dia. kata saya. Oke. Jadi Jadi sebentar. Jadi begini ya. Saya ini Berarti Anda untuk tidak membela mengakui Anda. Sebentar. bahwa Saya Anda pernah untuk minta membela maaf Anda. pada saya Anda untuk dan membela Kozinudin Anda bahwa secara kami diperintah gratis, AS. berdasarkan keilmuan yang saya Bisa miliki. nggak itu Saya diakui, pernah tidak minta itu? satu rupiah Masih pun dari muda. Anda. Oke, tadi sudah dijawab. Pengalaman minim. Diakui nggak itu Terima kasih. bahwa pernah minta maaf kepada saya Dan Anda dan Kozinudin ada klien. dan Anda saya yang dan tidak kami mau berdua diri. diperintah oleh Saya mengajari AS. kamu loh. Bukan pembelaan Itu hukum akui yang dulu. malah Abdul Ghafur diserang 2 orang ya. Telepon saya 1 jam. SP3 Layani. mengingkari semua pembelaan Oke, dari baik, dia. baik, oke, baik. Itu namanya klien yang munafik. Sebentar, Bang. Siapa yang munafik? Sebentar. Artinya tidak ada permintaan maaf
Oke kawan, sahabat Kopi Hitam, jangan lupa like, share, dan komen. Dukung terus channel Kopi Hitam 26. Terima kasih.